Gadis ini mengantri untuk membeli makanan. Pemilik toko bilang beli satu gratis satu. Tapi dia tidak bisa memakan dua. Apakah kamu menyukainya? Maaf. Kue Natal itu beli satu gratis satu. Jika kamu setuju, kamu akan mendapatkannya gratis. Maaf. Tapi aku hanya datang untuk minum teh. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Ana mengambil kuenya dan berdiri di samping. Pria itu merasa tidak enak. Biasanya aku tidak menerima makanan dari orang asing. Ana menghisap jarinya yang lengket. Lalu memperkenalkan dirinya. Aku Ana. Siapa namamu? Jame. Kali ini kita bukan lagi orang asing. Tak disangka teman barunya itu adalah seorang raja. Dia pergi bersama ibunya merundingkan kerjasama ekonomi dengan Perdana Menteri. Dalam perjalanan, dia ingin keluar mencari angin. Dia pergi untuk membeli teh. Lalu bertemu gadis lugu itu. Saat dia sedang menunggu, pengawal datang memberitahu pesawat tidak bisa lepas landas. Saat itu ibu masuk ke dalam. Dia baru saja menggunakan ponsel untuk mencari hotel terdekat. Yang terdekat berjarak 200 km. Ana di sebelah mendengarnya. Ayahnya menjalankan bisnis sebuah motel. Dan motelnya tidak jauh dari sini. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkannya pada Ratu. Ratu sangat senang. Tapi pengawal tidak setuju untuk pergi ke tempat orang asing. Ana juga tahu ini agak mendadak. Jadi dia pergi. Pergi temui dia. Apa? Cepat. Hentikan dia. Di bawah desakan ibunya. Jame mengikutinya. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu melakukannya? Aku hanya ingin membantu. Bukankah ini yang harus dilakukan setiap orang saat Natal? Kami sangat terkesan. Barangnya dimasukkan ke dalam mobil. Aku ingin duduk di belakang. Tidak ada ruang yang tersisa. Kamu harus duduk di depan. Maaf, aku terkejut. Itu benar. Kamu terlihat seperti tidak pernah duduk di kursi depan. Aku meminta maaf padamu. Mereka dengan cepat mencapai tempat tujuan. Ana mengambil barang dan masuk ke dalam rumah duluan. Dan Pak S menyapa beberapa tamu. Tapi pengawal menghentikannya. Lalu dia memperkenalkan identitas keduanya. Pak S agak skeptis. Tapi tetap menghormati mereka. Kali ini kita sangat sederhana. Jadi aku tidak ingin orang lain mengetahui identitasku. Mendengar itu, Pak S langsung merasa aman. Dia mengira Ana sudah tahu hal itu. Ini tamu yang sangat istimewa. Jika kamu setuju untuk ikut denganku, aku akan mengantarmu ke kamar. Ana menatap ayahnya dengan ekspresi bingung. Setelah mengatur posisi untuk tamu, Ana menemui sahabatnya untuk membahas soal Natal. Jame turun dan bertanya apakah ada layanan lain. Misalnya seperti pelampung. Ana mencoba untuk tidak tertawa. Dalam hatinya Jame pikir ini hotel kelas atas. IQ Pak S sangat tinggi. Jadi dia mengeluarkan buku catatan untuk mencatatnya. Nanti akan kutambahkan layanan itu. Jame dengan malu-malu berbalik. Aku yakin bisa melewati malam ini. Pertahankan. Kamu sangat berani. Terima kasih. Setelah Ana melihat sahabatnya, Jame turun lagi. Aku lupa mengucapkan terima kasih. Kami sangat berterima kasih atas keramahannya. Ibumu yang menyuruhnya kan? Ibuku memberitahuku bagaimana cara sopan santun. Tidak apa-apa. Melihatnya pergi, Ana mau tak mau tersenyum lagi. Di malam hari, semua orang berpakaian nyaman untuk makan. Ana bertanya apakah kamu selalu berpakaian seperti itu. Tapi Jame tidak peduli dengan pertanyaannya. Makan malam akan segera berakhir. Dia melihat Jame di luar yang masih belum makan. Jadi dia pergi menghampirinya. Aku hanya ingin kamu tahu. Makan malam akan segera berakhir. Kamu harus masuk dan mencobanya. Tapi aku tidak lapar. Melihat niatnya tidak dianggap serius, Ana tidak memaksa. Aku akan menyisakannya untukmu. Sebentar lagi kamu akan lapar. Terima kasih. Tapi aku tidak ingin mengganggumu. Tidak apa-apa. Di tengah malam, Ana membawa makanan ke depan pintu. Lalu mengetuk pintunya. Jame membuka pintu. Dan melihat sekeliling. Setelah mengambil makanan, wajahnya menunjukkan senyuman. Ana sangat senang melihatnya. Keesokan harinya, karena salju turun sepanjang malam, perjalanan mereka terus tertunda. Ratu pikir masih ada waktu. Jadi dia memutuskan untuk tinggal 1 hari lagi. Jame selalu sibuk dengan pekerjaannya. Ratu menyarankannya untuk sedikit bersantai. Lalu menceritakan tentang almarhum ayah. Saat ini percakapan mereka terdengar oleh Ana. Dia mengetahui identitas sebenarnya dari ketiga orang itu. Ana membawa pulang beberapa orang asing. Tapi tak disangka itu adalah keluarga kerajaan. Pria yang memimpin adalah raja. Setelah mengetahui hal itu, Ana mulai berhati-hati pada mereka. Saat dia membandingkan foto di internet,
Sahabatnya membuyarkan pikirannya. Sarah menariknya ke samping untuk berbagi informasi. Tapi Anna bilang sudah tahu. Ayahnya tidak terkecuali. Hanya dia yang baru tahu. Sikap Anna terhadap mereka mulai lebih berhati-hati. Melihat sikap Anna, Jame tahu bahwa identitasnya sudah terungkap. Ratu ingin jalan-jalan bersama keluarga Anna untuk merasakan suasana Natal. Jame mengambil hadiah dari tangan Pak S. Dua orang berjalan bersama-sama. Dalam perjalanan, semua kenalan Anna datang untuk menyapa. Semuanya melihat Jame dengan tatapan aneh. Tidak perlu dipikirkan. Mereka menganggapnya sebagai pacar Anna. Wanita itu memeluk Jame. Anna panik. Jame tidak marah, tapi merasa aneh karena ketidaksopanan semacam itu. Perlu diketahui di istana hanya ratu yang boleh memeluknya. Keduanya datang ke tempat kegiatan Natal. Anna ingin dia maju untuk mengantarkan hadiah. Apakah kamu tidak senang saat melihat Sinterklas? Saat aku beranjak dewasa, Sinterklas datang ke istana. Tapi kita tidak butuh apa-apa. Sejak saat itu dia tidak pernah datang ke istana lagi. Anna tidak menyangka Jame punya sisi yang lucu. Setelah itu, keduanya duduk di atas kendaraan pawai. Membeli makanan di pinggir jalan. Saat orang lewat menatapnya dengan aneh. Jame tidak merasa aneh lagi. Entah kenapa semua orang di sini begitu tertarik dengan kehidupan orang lain. Di malam hari, kerumunan bubar. Jame tidak hati-hati dan menginjak genangan air. Aku tidak apa-apa. Anna berbicara dengan tukang kuda untuk melihat apakah bisa mengangkut orang. Karena sepatunya basah. Mungkin sebelum pulang, kakinya sudah beku. Jame memahami niat baiknya. Aku sangat pemalu. Jadi ayo pergi bersama. Keduanya duduk di gerbong. Anna melilitkan handuk di kaki Jame. Jame tidak berkata apa-apa. Mengurus pekerjaan ayahmu pasti berat. Karena Anna berbicara duluan. Jadi Jame menceritakan kisah hebat ayahnya. Hingga pengawal dan Sarah menyela keduanya. Kalian naik kereta kuda. Padahal jalan kaki tidak terlalu jauh. Sepatuku rusak. Kakiku bisa membeku sampai cedera. Kamu tahu itu? Dia ingin menjelaskan. Tapi tidak ada yang peduli. Dia tidak pernah membuatku khawatir. Kamu adalah bosnya. Dia juga temanku dari sekolah. Dalam perjalanan kembali, dia terus berbicara tentang cerita lamanya dengan pengawal. Hari ini adalah hari dia paling banyak berbicara. Tentu saja semuanya karena Anna. Saat sampai rumah, Anna pergi mencari kaos kaki untuk Jame. Akan tiba saatnya kamu harus mengenakan kaos kaki Natal. Tidak akan. Hubungan keduanya terlihat ada perubahan. Saat itu Pak S keluar untuk istirahat. Besok pesawat sudah bisa lepas landas. Keduanya dengan malu berbalik untuk saling memandang. Jelas mereka tidak tega saling meninggalkan. Di tengah malam, mereka tak sengaja bertemu di dapur. Anna ingin membuat secangkir kopi. Apakah Natal di sini ada hukumnya? Misalnya seseorang harus minum sup dengan telur dan cuka sari apel. Benar. Jika kamu melanggarnya, kami akan memanggil seseorang untuk menangkapmu. Itu akan menjadi kasus internasional. Keduanya pergi ke ruang tamu. Jame duduk di kursi pijat. Bernafas teratur. Ini mungkin hari paling nyamannya. Dua orang saling memandang dan berbicara tentang cinta. Melihat udara yang semakin panas, Anna langsung mengingat cinta pertamanya. Aku harus kembali. Benar. Jame bersiap untuk pergi ke kamarnya. Tapi saat melewati pintu, dia berbalik. Mungkin besok tidak akan sempat mengucapkan selamat tinggal. Jadi aku berterima kasih karena telah membawaku ke sini. Kekhawatiran kita agak berlebihan. Dari film Natal tradisional biasanya mereka tidak akan jauh dari satu sama lain. Benar saja. Keesokan harinya ada kabar baik. Satu-satunya jalan menuju bandara terhalang pohon besar yang tumbang. Jika kamu tidak bisa pergi, bantulah aku menghias Natal. Aku sudah lama menggunakan tenaga kerja manual. Itu benar. Aku bercanda. Pimpinlah jalannya. Setelah naik ke atas, ternyata dekorasi Natal di sini sudah ketinggalan zaman. Setelah mengobrol dengan orang kota di negara kerajaan, kamu akan lebih paham tentang Natal. Kupikir kamu sangat pandai merencanakan pesta. Mungkin aku perlu judul lain. Dia mengajak Anna keluar untuk membeli lebih banyak barang. Bagaimana rasanya pacaran dengan raja? Gadis itu sudah mengetahuinya. Anna mengambil tongkat di jalan. Lalu biarkan Jame melempar bola. Tak seorang pun di jalan yang akan mengira bahwa Jame adalah raja. Keduanya pergi ke toko. Kenalan Anna kaget, dan bertanya sejak kapan punya pacar. Tapi hal itu sudah sering didengar. Jadi keduanya sudah terbiasa. Jame pun merasa senang di hatinya. Setelah membeli barang, mereka pulang dan mulai mendekorasi rumah untuk Natal.
Jame membantunya dengan perencanaan. Semuanya sudah dipetakan. Melihat ruang tamu kosong itu, Jame bilang jika tidak menari waltz, akan sangat disayangkan. Aku tidak tahu bagaimana menari waltz. Jame mundur dengan sopan dan mengajaknya berdansa. Keduanya mulai berdansa bersama di ruang tamu yang luas ini. Saat udara mulai naik, Pak S datang. Aku salut padamu. Aku harus kembali mengedit. Di sore hari dia dan ibunya berdiskusi tentang waktu keberangkatannya. Ana penasaran dan bertanya, untuk apa pergi ke sana? Sebelum ayahku meninggal, dia berobat di sana. Kita pergi ingin menggalang dana untuk rumah sakit itu. Dan memperluas kerjasama lebih dalam lagi. Ana bertanya nama rumah sakit itu. Ternyata itu tempat Ana bekerja. Kebetulan Ana adalah perawat di rumah sakit itu. Jame ingin tahu apakah dia merawat ayahnya. Tapi banyak yang Ana rawat. Jadi dia tidak ingat. Dalam sekejap malam tiba. Di jalanan, warga mengadakan kegiatan. Semua orang menghampiri tribun. Saat keduanya berjalan, tanpa sadar tangan mereka saling berpegangan. Bersamaan dengan itu, lilin menyala di tangannya. Lalu semua orang mulai bernyanyi. Tak lama setelah kegiatan berakhir, semua orang pulang dengan lelah. Keduanya sangat menghargai waktu ini. Jame harus pergi besok. Mereka pergi ke ruang Natal. Tapi tiba-tiba ada yang menelepon. Wajah Jame tampak cemas. Foto keduanya saat Natal dikirim ke negaranya. Dan reaksi semua orang tidak bagus. Semua karena dia melupakan negaranya. Tapi Ana menepis pemikiran itu. Juga menyarankan untuk melupakan segalanya. Tapi raja bukan sekedar jabatan. Yang mana adalah semacam tanggung jawab dan beban. Keesokan harinya, Jame dan yang lainnya akan pergi. Tadi malam salju turun sedikit. Apa? Sebenarnya ada sedikit rasa senang di hatinya. Jika turun salju, dia punya alasan untuk menginap. Tapi saat dia membuka pintu, dia merasa tidak boleh ketinggalan penerbangan. Ana diam-diam berdiri di jendela melihatnya. Sarah mengetahui perasaannya. Jadi dia datang untuk menghiburnya. Jarak bukan alasan untuk bahagia. Sekarang masih mudah melepaskannya. Tapi semakin banyak waktu, semakin menyakitkan. Siapa bilang itu harus diakhiri? Menjelang malam, ketiganya bekerja dan kembali ke istana. Di hari Natal, Jame mendapat secarik kertas peninggalan ayahnya. Di situ tertulis proses bertemu orang tuanya. Saat itu status ibu juga sama seperti Ana. Tapi bisa mengatasi semua kesulitan untuk menjadi ratu. Dia juga menyebut perawat yang ada di sisinya untuk merawatnya saat sakit parah. Jame tahu dalam hatinya pasti dia. Di sisi ini Ana mendapat pesan dari Jame. Itu adalah sebuah video. Terima kasih atas perawatan dan perhatianmu. Seseorang yang sangat spesial memberitahuku bahwa aku tidak perlu membuktikan diri. Tunjukkan semua kekuranganmu. Tunjukkan kesalahan dan ketidaksempurnaan. Video diakhiri dengan berkah untuknya. Ana tidak tahan. Dia ingin pergi memesan tiket pesawat. Kamu mau kemana? Aku tidak tahu lagi. Aku harus menemuinya. Aku harus memberitahunya bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Ana, saat kamu pergi, aku tahu bahwa aku membuat kesalahan besar. Aku tidak memberitahumu bagaimana perasaanku. Kupikir aku berusaha mengurangi penderitaan. Jame perlahan mendekat, lalu mengeluarkan foto. Dia adalah mendiang ayahku. Aku mengenalnya. Saat dia tidak bisa tidur, aku merawatnya sepanjang malam. Dia akan merasa bangga padamu. Dia selalu mengingatkanku. Suatu hari dia bilang, bertemulah dengan anakku. Dia akan memperlakukanmu seperti seorang putri. Pertemuan ini kebetulan. Meski perbedaan status, takdir akan membuat mereka bergandengan tangan seumur hidup. Film berakhir di sini. Jika Anda suka, silakan tekan tombol bagikan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.